Jadi itu yang harus di-budgeting juga. Jadi touring itu nggak doang. Makanya nih kalau ada anak touring ataupun anak yang suka adventure ataupun orang lain yang bilang touring cuman modal bensin, sini rek, cangkemmu tak geplak sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro NCS nih, balik lagi bersama gue Reza. Kali ini gue bakal ngejelasin part-part yang gue ganti setelah touring. Mungkin pas lihat thumbnail ini biayanya lumayan besar sih menurut gue. Sekitar 760 ribuan gue habisnya. Ya seperti part-part di depan ini. Kira-kira part apa aja sih yang harus diganti dan berkala? Jadi touring itu ternyata nggak doang ya. Ketika lo ngeliat thumbnail gue, dan gue pun tipikal orang yang memang touring itu harus dipersiapkan gitu. Dari awal berangkat sampai ketika pulang apa aja yang dipersiapkan. Misalkan kalau berangkat gue selalu mempersiapkan semua barang-barang yang gue butuhkan, P3K, terus juga toolkit, terus juga dan semua barang penunjang daripada perjalanan itu harus ada di motor. Itu dari berangkat gitu. Dan ketika pulang gue pun mikirin buat part apa aja yang harus gue ganti ketika pulang gitu. Misalkan kayak part yang rutin sih biasanya oli ya pastinya, oli, terus juga kampas rem depan ataupun belakang gitu. Jadi itu yang harus di-budgeting juga. Jadi touring itu nggak doang. Makanya nih kalau ada anak touring ataupun anak yang suka adventure ataupun orang lain yang bilang touring cuman modal bensin, sini rek, cangkemmu tak geplak sini. Jadi dengan lo memberikan part-part terbaik dan juga menggantikan secara berkala, lo memberikan apresiasi terhadap kendaraan lo ini gitu. Dan lo menghargai dia karena si hewan ini gue rela mengeluarkan uang yang cukup relatif besar, dan at least ini hobi gue juga gitu. Hobi ya, gue yakin buat temen-temen yang belanjakan suatu budgetingnya untuk hobi, gue pikir nggak sayang deh, yakin gue jamin pokoknya gitu ya. Sama lah kayak gue, dan hobi dan juga selain hobi ini bentuk apresiasi gue dan bentuk makasih terhadap hewan atau bison gue ini. Gue sayang banget sama dia, jadi gue ganti secara berkala part-partnya gitu. Dan bison ini kan udah nemenin gue selama 5 tahun nih, tapi dia masih alhamdulillah gitu di Bandung masih gagah, at least nggak ada trouble gitu kan. Tapi harus ada pengecekan secara berkala gitu. Dan mudah-mudahan juga gue jongkok kayak gini nggak pegel nih. Dan langsung aja, part apa aja sih yang gue ganti ketika si hewan ini kok sampai habisnya sekitar 760 ribuan. Jangan di skip videonya karena bakal ada informasi yang gue kasih tahu ke teman-teman yang insya Allah bermanfaat pastinya. Pertama gue pengen ngasih tahu ya ini nih, paling krusial adalah oli. Nah kebetulan untuk saat ini gue menggunakan oli Fastron ya, Pertamina ya. Gue nggak di endorse ya, bismillah Pertamina ngelirik video ini semoga di endorse gitu ya. Dari ini katanya sih bagus ya karena udah bersertifikasi. Ntar ada video khusus lah tentang si oli ini. Jadi gue ngasih tau aja apa yang gue ganti gitu ya. Ntar gue bikin part khusus karena gue juga mau ganti oli. Dan ini belum ganti oli dari kemarin dan belum gue pakai juga, masih gue kandangin. Ini penting, ini harus berkala. Kalau gue sih ngikutin kilometer ya. Dan ini yang perlu gue note, gue sering berulang kali di beberapa video gue. Yang dimana oli ini gue berdasarkan kilometer. Kalau penggunaan daily biasanya gue daily itu hari-hari ya maksudnya. Lalu lalang kerja ataupun dalam jarak yang pendek biasanya gue itu per maksimal banget 1.500-an gitu. Gue per 1.500 ataupun 1.200 bisa gue udah ganti gitu. Dan kalau misalkan touring terkadang gue dari berangkat dari 0 km terus berangkat ke tujuan sampai pulang lagi itu biasanya kan sekitar 700-an ya atau 800-an tuh gue udah ganti. Intinya di bawah 1.000 itu gue udah ganti ya. Ini yang pertama. Ini yang pertama gue ganti adalah oli dari Fastron. At least ini pertama gue karena oli ini katanya rekomen buat motor-motor tua. Pokoknya stay tune di video selanjutnya bahas tentang oli Fastron untuk motor tua dan juga kilometer gondrong. Nah ini mantep ya. Satu. Terus juga ini part yang sepele teman-teman, tapi suka lupa juga nih. Ini buat para petouring ataupun pemotor, jangan lupa part kayak gini nih. Ini filter oli. Dan gue pakainya original dari Yamaha. At least ini cukup murah ya. Ini gue beli sekitar berapa harganya, 14 ribuan gitu, 14 ribuan.
ya di Tokopedia, dan alhamdulillah dapat gratis ongkir gitu. Jadi ya cukup minimalisir budget lah. Ini penting banget karena fungsi dari filter oli ini untuk menyaring daripada timbal ataupun yang lainnya ya di sini masuknya gitu. Jadi nggak langsung ke mesin. Jadi cukup bahaya gitu, misalkan part-part kecil yang masuk ke dalam mesin itu bisa membuat gores ya, mengganggu sistem daripada kerja mesin itu sendiri. Makanya ini kecil, murah, tapi penting dan biasanya lupa nih karena ini tempatnya ngumpet. Dan deteksinya pun kadang-kadang males juga gitu. Makanya buat teman-teman yang mau ganti ini biasanya per 5.000 kilometeran atau hitungannya 2 kali ganti oli gitu. 5.000 lah, pokoknya 2 kali ganti oli, ganti part ini gitu. Jangan setiap hari juga, lumayan budgetingnya gitu sih. Tapi terserah sih, kalau misalnya mau setiap hari juga nggak masalah gitu. Tapi intinya ada budget yang ya lebih besar lah dikeluarin. Nih, part yang kedua. Dan yang ketiga, gue punya apa nih? Gue punya oil system cleaner. Nah, jadi engine cleaner ya, udah tahu nih namanya engine, mesin, dan cleaner ini pembersih. Dan at least ini namanya adalah pembersih mesin. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang memang motornya udah tua atau kilometer gondrong dibersihin. At least ini bisa jadi solusi buat teman-teman untuk untuk membersihkan dalaman mesinnya yang kadang-kadang nggak terjamah gitu kan. Jadi nggak cuman body doang nih yang kita cuci, yang kita bersihin, tapi juga mesin harus kita perhatikan gitu guys. Ini oil cleaner ya dari Master. Terus gue nggak di-endorse, bismillah semoga Master lihat ini gue di-endorse. Dan ini harganya cukup murah, 25.000 dengan 50 mili. Dan gue bakal bikin video khusus tentang oil oil engine cleaner ini, dan juga apa sih dan seberapa besar pengaruhnya buat motor kita gitu. Katanya sih ini bisa narikin performance dan juga lebih responsif lah intinya. Dan gue nggak percaya dengan tulisannya, at least ini semua cuma iklan, dan gue bakal buktiin langsung ke stok teman-teman. Kayak apa sih untuk pengaruhnya di motor kesayangan kita. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, ini gue punya petrol injector. Jadi ini cairan untuk membersihkan injeksi ya, tapi ini dimasukkan ke dalam tangki mesin. Dan gue pasti juga bakal bikin video khusus tentang petrol injector ini gitu. Nah, ini bisa digunakan secara berkala sih teman-teman gitu. Ya petunjuknya sih ini satu botol ini buat sekitar 7-10 liter bensin gitu. Jadi ya kayaknya sih cukup membantu gitu. Karena injeksi gue selama ini itu dicuci dari luar. Nah, ini penting juga nih menurut gue. Coba ntar juga gue bakal ngeliat nih seberapa besar pengaruhnya. Apa jangan-jangan ini cuma iklan doang gitu kan? Cuman bahasa kalimat-kalimat iklan, atau memang ada pengaruh yang sesungguhnya bisa membantu meresponsifkan kendaraan kita gitu. Pokoknya gue bakal kulik apa adanya, dan juga gue bakal ngasih tahu ke teman-teman worth it nggak gitu buat diganti gitu. Yang terakhir, gue mengganti part set. Aduh berat banget, salah satunya aja gue angkat deh. Gue mengganti daripada gear set gue Triple S ini. Jadi gue mengganti gear set gue Triple S dengan tipe ininya tetap gue pakai 428 1547, dan ini gue pakai chainnya pakai yang HMX. Katanya sih ini lebih bagus daripada keluaran dari ASBT-nya. Tapi gue penasaran aja sih kayak apa gitu. Belum gue coba ya. Jadi ini masih baru banget, belum dibuka juga. Jadi tipe HMX, dan pastinya gear set ini bakal gue jelasin di video khusus gitu. Katanya sih gear set ini cocok banget buat teman-teman yang suka adventuran ataupun touring lah ya sebutannya. Itu cocok buat teman-teman yang memang suka berpergian lebih jauh, bukan daily lagi ya hitungannya, tapi suka keluar kota, antar lintas kabupaten ataupun provinsi. Ini worth it katanya gitu. Tapi gue mau lihat seberapa pengaruh sih. Tapi pas gue lihat-lihat sih dudukannya kayak kuat gitu sih. Secara kelihatannya kuat ya, di atas HSBT lah, kan teman-teman tahu. Dan ntar gue bakal jelasin juga HSBT itu kayak gimana di video khususnya, dan gue bakal cantumin juga di deskripsi untuk tentang gear set ini biar teman-teman nggak salah beli gear gitu. Wah, jadi pada intinya adalah kalau teman-teman mau touring, tolong dipersiapkan budgeting. Ini paling penting buat budgeting gitu. At least nggak bisa dimunafikin juga gitu. Lo keluar butuh duit, dan ketika nyampe lo butuh duit lagi juga gitu.
Jadi budgeting ini cukup penting ya. Jangan sampai touring itu modal nekat, apalagi cuman modal bensin doang. Gua nggak merekomendasikan hal itu karena itu cukup bahaya ya, dan juga secara nggak langsung lu menyiksa motor lu juga gitu. Itu guys. Jadi dan apa ya? Lo harus jangan terlalu perhitungan lah. Ketika lo milih touring, pasti konsekuensinya adalah ada part yang harus lo ganti sebagai bentuk feedback ataupun terima kasih kepada motor lo ini. Tuh, jadi ya lo harus ada chemistry dengan motor lo. Itu jangan mentang-mentang wah udah motor tua nih, udah ini nih, udah deh biarin aja nanti juga beli baru. Wah, kalau gue bisa sih jangan sih. Dan gue sayang banget sama dia pastinya, dan ini hewan. Tuh, jangan sayang, siapin budgeting terbaik dan juga perencanaan terbaik dari kalian. Sekian dari gue. Kira-kira buat teman-teman, part apa aja sih yang harus diganti setelah touring? Tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng-bareng. See you.